Halo, selamat pagi semua. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Oke, baik. Kita akan mulai diskusi hari ini. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Minta tolong kepada Margareta Sarina untuk memimpin doa. Sarina? Oke. Sepertinya dia agak kesulitan sinyal. Oke, mungkin bisa dibantu Sarita. Teman-teman, apakah suara saya terdengar? Putus-putus, Bu. Oh, Terdengar, Bu. Putus-putus, Bu. oh putus-putus ya. Terdengar. Oh. Oke, sepertinya suara saya tidak stabil karena internet. Baik, Sarah, bisa memimpin doa pagi ini? Ya, Bu. Ya. Mari teman-teman kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Engkau beri kami kesehatan, kekuatan. Sebentar kami akan memulai perkuliahan kami pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang akan tetap sertai kami. Berikan hikmat, kepandaian yang daripadamu. Memberkati Bu Mada, memberkati kami semua yang akan terlibat dalam perkuliahan ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Oke, terima kasih Sarah. Baik, kemarin Sabtu kayaknya ya, malam minggu. Malam-malam saya kirim video ya, ada 3 tentang materi yang lalu. Tentang materi yang lalu, induksi yang dirampatkan, ada 2 part di situ. Yang versi pembagian dan juga yang untuk N-nya dimulai tidak sama dengan 1, mulainya dari 4 ya, contohnya di situ. Kemudian ada permutasi dan kombinasi sebagai awalan dari teorema binomial. Oke, kemarin berarti ada yang belum, sudah dikerjakan semua ya latihannya ya? Oh, Sudah, Bu. sudah ya. Yang di grup itu yang sudah mencoba ada Cecil dan juga Bella. Berarti sudah semua ya. Yang latihan induksi yang dirampatkan sudah semua. Kemudian hari ini agenda kita adalah belajar tentang teorema binomial. Tapi sebagai awalan kalian mengingat kembali tentang permutasi dan kombinasi yang sudah dipelajari di SMA ya. Permutasi dan kombinasi. Ya, Bu. Jadi kalau bedanya permutasi dan kombinasi itu apa? Permutasi memperhatikan urutan objek. Permutasi itu memperhatikan urutan. Kalau kombinasi tidak memperhatikan urutan objek. Tidak memperhatikan urutan. Nah, maksudnya memperhatikan urutan itu bagaimana?
Nah, maksudnya gimana? Kalau memperhatikan urutan itu, AB dengan BA itu berbeda maknanya. Sedangkan kalau tidak memperhatikan, AB dan BA itu dianggap sama. Nah, sekarang ada contoh, misalnya ada 4 orang, A, B, C, D, yang akan dipilih menjadi ketua dan wakil. Nah, kalau akan dipilih jadi ketua dan wakil, itu kira-kira permutasi atau kombinasi? Permutasi. Permutasi ya, karena kalau misal ketuanya A, wakilnya B, tidak sama dengan kalau ketuanya B, wakilnya A. Berarti yang ini pakai permutasi. Permutasi dari berapa dari berapa? Kalau diambil ketua dan wakil berarti 2 dari 4. Atau kalau dituliskan B 42. Nah, sama dengan titik-titik. Kemudian contoh yang kedua ada 4 bola. Merah, kuning, hijau, biru. Dalam kantong akan diambil 2 bola. Maka cara pengambilan bola tersebut bagaimana? Berarti kalau bola diambil ada 4 diambil 2, maka perlu memperhatikan urutan tidak kalau bola? Tidak. Tidak ya, berarti Tidak. ini pakai kombinasi. Itu C42. Oke. Nah, kalau ingat kembali rumusnya, kalau permutasi itu n faktorial, permutasi R dari n objek itu sama dengan n faktorial per n dikurang R faktorial. Sedangkan kalau kombinasi R dari n objek sama dengan n faktorial per n dikurang R faktorial kali R faktorial. Jadi yang membedakan adalah di sini kalau kombinasi ada R faktorialnya. Nah, terus oke, masalah permutasi dan kombinasi sudah jelas, sudah tahu bedanya. Nah, yang akan sering kita gunakan dalam teorema binomial itu yang ini, yang kombinasi. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, misal saya punya 3 bola merah dan 3 bola putih. Saya letakkan di 3 tempat berbeda. Jadi ini ada wadahnya gitu ya. Nah, pertanyaan pertama, ada berapa cara mengambil 3 bola agar terambil merah semua? Kalau mau ngambil merah semua, berarti berapa cara? Berarti ini yang kotak pertama saya ambil merah, kemudian yang kedua merah, yang ketiga juga merah kan? Merah, merah, merah. Hanya ada 1 cara. Yang kedua, kalau mau mengambil 3 bola agar 2 merah. Kalau 2 merah kan bisa ini merah, merah, putih, ya kan? Ada cara lain? Yang penting 2 merah, berarti bisa merah, putih, merah. Satu lagi bisa putih, merah, merah. Oke, berarti ada 3 cara. Pertanyaan ketiga, kalau mau mengambil 3 bola agar terambil 1 merah. Berarti gimana? Merah, putih, putih, atau putih, merah, putih, atau putih, putih, merah. Ada 3. Kemudian yang keempat, kalau mau mengambil 3 bola agar tidak terambil merah, berarti artinya apa? Putih semua. Iya. Putih, putih, putih. Berarti ada 1 cara. Nah, ini kalau dianalogikan sebenarnya seperti apa sih? Nah, yang saya kerjakan ini seperti kita menjabarkan pangkat 3, bentuk pangkat 3. Di sini ada P ditambah M pangkat 3.
itu sama dengan kombinasi 30 P pangkat 3. Artinya apa? 30. Ini 0 itu tanpa merah. Kemudian 31 M P kuadrat. Oh, merahnya 1. Kemudian 32 M kuadrat P, merahnya 2. Dan 33 M pangkat 3, merahnya 3. Jadi, saya kembali lagi ke sini. Yang pertanyaan pertama tadi kan merah semua, M ada 1. 1 itu dari mana? Sebenarnya dari kombinasi 33. Kemudian yang bawahnya ada 2 merah, 1 putih. Kombinasi 3, 2. Yang ini ada 1 merah, 2 putih. Itu juga kombinasi 3, 1. Kemudian tanpa merah itu kombinasi 3, 0. Nah, sebenarnya analoginya ke sana. Nah, saya yakin kalau sampai pangkat 3, kalian sudah hafal koefisiennya. Oh, ini berapa? 1, 3, 3, 1. Kalau pangkatnya 1 berarti sini 1, 1 kan. Kalau pangkat 2? 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. Coba kalau kita tuliskan sebagai kombinasi gimana? Berarti 2, 0. 2, 0. A kuadrat ditambah 21 AX, 21 terus ditambah 2 X X kuadrat. ya. X kuadrat. Iya, betul. Jadi ini kalau dihitung kombinasi 0 dari 2 objek itu berapa? 1. Kombinasi 1 dari 2 objek berapa? 2. Nanti kalau hitung kombinasi 2 dari 2 berapa? 1. Kemudian kalau 3 hafal. Kalau 4 tahu nggak koefisiennya apa? Kalau 3 kan yang ini tadi ya, yang dicontoh tadi. Kalau 4 berarti gimana? Sama, 4 kombinasi 0 dari 4 A pangkat 4. Terus kombinasi Tambah 4 1 A pangkat 3 X A pangkat 3 X pangkat 1 X pangkat 1. Terus tambah 42 A kombinasi kuadrat 4 X 2 kuadrat. X kuadrat 43 tambah 4 AX pangkat 3 ya, A pangkat 1 X pangkat 3 Pangkat 1 X pangkat pangkat 3. 3 terus yang ditambah terakhir 44 X pangkat X pangkat 4. X pangkat 4. Iya, betul. Jadi yang dilihat di sini apa? Oh, ini yang di bawah ini bertambah kan objeknya. Kemudian kalau pangkatnya di sini sebenarnya A pangkat 4 itu X-nya pangkat berapa? Pangkat 0 kan? Tapi karena X pangkat 0 itu 1, kadang tidak ditulis, langsung A pangkat 4. Demikian juga X pangkat 4 di sini A-nya pangkat berapa? Sebenarnya A-nya pangkat 0 kan? Hanya juga karena A pangkat 0 itu 1, biasanya tidak dituliskan. Jadi kalau dilihat di sini, oh, A pangkat dari A itu berkurang, sedangkan pangkat dari X-nya di sini bertambah. Dan jumlah, kalau pangkat dari A dan X dijumlahkan, itu hasilnya berapa? Selalu 4. Jadi pangkatnya kalau dijumlahkan hasilnya selalu 4.
Demikian juga nanti kalau pangkat 5, berarti kalau dijumlahkan, misalnya di sini ada A ditambah X, pangkat 5, nanti kalau diuraikan juga jumlahnya, pangkatnya selalu 5. Dan seterusnya. Nah, ini sebenarnya diperoleh dari mana sih? Dari segitiga Pascal. Kalian juga sudah pernah kan baca segitiga Pascal ini? Tapi mungkin yang dulu sering dipelajari yang ini. 1, 1, 1, 2, 1 gitu kan? Nah, 2 ini diperoleh dari mana? 1 tambah 1. Iya, di sini ya. 1 tambah 1. tambah 1. Kalau 3 di sini juga dari 1 tambah 1 tambah 2 sama dengan 3 gitu. 1 tambah 2. Iya, betul. Kemudian 6 di sini juga dari 3 tambah 3 gitu. 3 tambah 3. Nah, sebenarnya secara tidak langsung ini itu menunjukkan teori Pascal. Nah, tambah kan. Kalau ini dituliskan sebagai kombinasi itu menjadi seperti yang sebelah kanan ini. Yang pertama, 1 ini dari kombinasi 0, 0. Kemudian yang ini kombinasi 1, 0 dan 1, 1. Terus tadi 2, 0, 2, 1, 2, 2. Berikutnya 3, 0, 3, 1, 3, 2, dan 3, 3. Jadi prinsipnya sama. 2, 1 ini dapat dari mana? Dari 1, 0 ditambah kombinasi 1, 1. Nah, demikian juga yang 3, 1 ini diperoleh dari kombinasi 2, 0 tambah kombinasi 2, 1 dan seterusnya. Nah, kalau dituliskan, oke, sebelum ke teori Pascal, nah di sini kita bisa lihat sifat simetris. Sifat simetrisnya apa? Ini 1 di sini akan selalu sama dengan di sini. Demikian juga yang ini sama dengan ini sama dengan ini kan. Artinya apa? 20 kombinasi 20 sama dengan 22. Kombinasi 30 sama dengan 3. 40 sama dengan 44. Demikian juga 31 akan sama dengan 32. Artinya apa? Nah, artinya kombinasi dari NR itu sama dengan kombinasi N dikurang R. Itu sama. Jika syaratnya ini R kurang dari sama dengan N. Nah, contohnya apa? Oh, kombinasi 18 dari 20 objek itu sama dengan kombinasi 2 dari 20 objek. Kok bisa? Nah, karena ini kalau diuraikan jadi apa? 20 faktorial per 20 dikurang 18 faktorial kali 18 faktorial kan? Sedangkan kalau kombinasi 2 dari 20 gimana? 20 faktorial per 20 dikurang 2 faktorial kali 2 faktorial. Nah, ini kalau dituliskan jadi apa? 20 faktorial, 2 faktorial kali 18 faktorial. Yang ini yang ruas kanan 20 faktorial per 18 faktorial kali 2 faktorial. Nah, yang penyebutnya ini kan hanya dibolak-balik atau sifat kombinasi kan. Jadi ini sama saja. Atau kalau disederhanakan menjadi 20 kali 19 per 1 kali 2. Oke, ingat ya kalau faktorial itu apa artinya? Misal 5 faktorial artinya apa? 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 3 kali 2 kali 1. Iya, betul. Berarti kalau misalnya n faktorial gimana? N dikali N-1 dikali N-2.
kali N-1 Dan kali N-2 kali N-3 dan seterusnya sampai Dikali 1. Kali kali 1. 1. Iya, yang terakhir dikali 1 gitu. Oke, good. Jadi ada sifat simetris di sana. Nah, maka kalau kalian diminta nih menentukan, tentukan koefisien X pangkat 9 dari 1 ditambah X pangkat 13. Nah, caranya gimana? Apakah harus diuraikan semua seperti tadi? Bisa menggunakan kombinasi. Kombinasi berapa kalau X pangkat 9? Kombinasi 9 dari 13. Betul. Jadi, untuk menentukan koefisiennya, kita tidak harus menjabarkan satu-satu. Boleh juga ini berarti langsung ditentukan kombinasi 9 dari 13 objek. Sama dengan berapa? 13 faktorial per 13 faktorial 3 per 4 faktorial faktorial. kali 4 faktorial, Ibu. oh iya, sorry. 4 kali 9 faktorial. Apakah ada cara lain selain ini? Pakai segitiga Pascal, Bu. Berarti harus ngurutkan sampai 13 ya. Iya, Bu. Nah, untung masih 13. Kalau ini pangkatnya sampai 50, apa iya? Mau diurutkan sampai baris ke 50? Ya, kalau 13 masih memungkinkan ya. Oke, jumlah aja. Tapi juga lumayan capek. Nah, paling cepat sih pakai kombinasi ini. Nah, tadi kan kombinasi 9 dari 13 objek. Apakah boleh yang lain? Nah, karena ada sifat simetris, maka boleh juga 13 dari atau 4 dari 13. Hasilnya juga sama kan? 13 faktorial per 9 faktorial kali 4 faktorial. Jadi, menjawab nomor 1 itu boleh koefisiennya itu kombinasi 9 dari 13 atau 4 dari 13. Kalau yang nomor 2, tentukan koefisien A pangkat 7 dari A ditambah 1 dipangkatkan 11. Kombinasi 7 dari 11. Jadi ini bisa kombinasi 7 dari 11. Atau satunya? Kombinasi 4 dari 11. Oke, 4 dari 11. 4 itu dari mana? 11 dikurangi 7. 11 dikurangi 7. Oke, good. Nah, tapi kebetulan ini A dan 1 ya. Ininya apa? Suku keduanya 1. Kalau suku keduanya bilangan lain, itu akan berpengaruh kan? Misal ini A tambah 2. Maka di sini koefisien dari A pangkat 7 tidak sekedar kombinasi 7 dari 11. Karena ada faktor ini. Kalau ini adalah A tambah 2 pangkat 11, maka saat A-nya pangkat 7, 2-nya pangkat berapa? Saat A-nya pangkat 7, jadi ini soal nomor 3 ya, sama tentukan koefisien dari A pangkat 7 dari A ditambah 2 pangkat 11. Nah, saat A-nya pangkat 7, 2-nya pangkat berapa? Pangkat 4. 4. Betul. Jadi saat A-nya pangkat 7, 2-nya pangkat 4. Di sini koefisiennya adalah
7 dari 11 gitu kan, atau 4 dari 11. Nah, maka kalau ditanya koefisien A pangkat 7, tidak hanya sekedar kombinasi 7 dari 11, tapi dikalikan 2 pangkat 4. Gitu. Jadi yang harus hati-hati, lihat suku yang lain itu berapa. Kalau ini 1 sih mudah ya. Atau kalau ini suatu variabel juga mudah, tapi kalau ini angka yang lain maka harus hati-hati diperhatikan. Itu. Sampai sini dulu ada pertanyaan. Ibu, Hmm? Bu, apakah boleh diulang penjelasannya yang contoh soal nomor 3, Bu? Saya belum paham, Ibu. Oh iya, baik. Terima kasih, Bu. Ya, gini Agnes. Kalau soal nomor 1 dan 2 itu kan nomor 1 saya ulangi ya, tentukan koefisien X pangkat 9. Itu mudah, kita tinggal menghitung kombinasi 9 dari 13. Kenapa? Karena suku keduanya adalah 1. Kalau diuraikan seperti ini, nah maksud saya gini loh. Kalau contoh yang pangkat 3, ini kan pertama P pangkat 3, kemudian M kali P pangkat 2, M kuadrat kali P, dan M pangkat 3. Nah, kalau di sini P dan 1, P tambah 1, pangkat 3 jadi apa, Nes? P yang pertama P pangkat 3, yang kedua 1 P kuadrat, terus 2 kuadrat P pangkat 3, terus terus apa? terus P kuadrat. P kuadrat, oh ya P kuadrat, Terus terus P kok P? 3P. oh iya deng Bu kan, iya deng 3 sama Terus 1 tambah 1. tambah 1. Oke. Nah, sebenarnya 3P kuadrat ini masih dikalikan 1 kan? 1. Ya, tapi karena dikalikan 1 tidak saya tulis nggak apa-apa. Demikian juga sebenarnya P di sini harus dikalikan 1 kuadrat kan? Ya, terus di sini 1 itu artinya sebenarnya ini 1 kali P pangkat 0 kali 1 pangkat 3 P kan? pangkat 0 kali 1 pangkat 3, iya. Iya, tapi karena P pangkat 0 itu 1, 1 pangkat 3 juga 1, maka saya cukup menuliskan 1. Gitu, Nes? Iya, Bu. Oke. Nah, sekarang kita kembali lagi ke sini. Bentar. Nah, kalau di soal 1 dan 2 itu juga suku yang lainnya, kalau yang 1 itu 1 tambah X. Nah, karena ini 1, maka 1 pangkat berapapun kan tetap 1. Tidak mempengaruhi koefisien dari X pangkat 9. Demikian juga di sini A tambah 1. Sehingga ini kalau A pangkat 7, di sini kan 1 pangkat berapapun juga nggak pengaruh. Nah, nomor 3 itu soalnya saya modifikasi.
A tambah 2 pangkat 11. A tambah 2 pangkat 11. Berarti suku keduanya kan angka 2 toh. Atau suku yang lainnya tuh angka 2. Sehingga kalau saat A pangkat 7, 2-nya pangkat berapa? Pangkat 4. Dari mana? Karena jumlah pangkatnya harus 11, ya kan? Oh iya. Iya. Iya, Bu. Sehingga nomor 3, kalau ditanya tentukan koefisien A pangkat 7, itu harusnya kombinasi 7 dari 11 kali 2 pangkat 4. Nah, yang membedakan di sini. Kalau nomor 1 dan 2, cukup kombinasi langsung. Kenapa? Karena dikalikan 1 pangkat berapa kan nggak ngaruh. Sedangkan nomor 3 itu 2 pangkat. Nah, itu bedanya. Sudah paham? Oh, ya, Bu. Sudah, Bu. Terima kasih, Oke, Bu. terima kasih sama-sama. Baik. Oke, nah sekarang ada contoh lain. Di sini diilustrasikannya pakai suatu masalah. Dalam suatu perkumpulan, itu ada 10 orang yang akan dipilih, 3 sebagai perwakilan. Nah, berarti ada berapa cara pemilihan? Gampang. Karena ada 10 diambil 3 ya berarti kombinasi 3 dari 10. Ya kan? Karena diambil 3 dari 10 orang. Nah, kemudian yang kedua, apabila dalam memilih 3 orang tanpa memilih A. Jadi A-nya nggak boleh. Berarti kan hanya memilih 3 dari 9. Ya kan? Kenapa 9? Karena 10 dikurangi A tadi. Tetapi A itu harus ikut pada setiap pemilihan. Berarti kalau A harus ikut, itu dalam memilih 3, itu sebenarnya cuma tinggal memilih 2. 2 dari 9. Atau kalau diilustrasikan itu, kombinasi 3 dari 9 ditambah kombinasi 2 dari 9. Ternyata hasilnya sama. Yang tadi 10 dari 3 itu 120, demikian juga jumlahan ini juga 120. Sehingga kalau dituliskan menjadi apa? Kombinasi 3 dari 10 itu sama dengan kombinasi 3 dari 9 ditambah kombinasi 2 dari 9. Nah, ilustrasi ini kalau dituliskan secara umum apa? Nah, dituliskan sebagai identitas Pascal atau Pascal identity. Misalkan N dan R adalah bilangan bulat positif, dengan R-nya kurang dari sama dengan N, maka kombinasi R dari N sama dengan kombinasi R dikurang 1 dari N dikurang 1 ditambah kombinasi R dari N dikurang 1. Jadi ini hanya menuliskan bentuk umum tadi dari ilustrasi yang sebelumnya. Coba kalau nggak percaya tadi contohnya apa? 10, 3, 93 sama 92 ya. Kalau saya tuliskan ulang tadi contohnya. Kombinasi 3 dari 10 itu sama dengan kombinasi 3 dari 9 ditambah kombinasi 2 dari 9. Kalau dituliskan benar kan? Berarti N-nya tuh 10, R-nya 3. Berarti kan 10, 3, terus ini N dikurang 1, R dikurang 1. Oh, berarti ini sebenarnya letaknya yang terbalik ya. Harusnya 29 ditambah 39. Kombinasi 39. Enggak apa-apa. Dibolak-balik itu sama berarti berlaku sifat komutatif penjumlahan. Nah, selain bentuk identitas Pascal yang ini, yang pertama,
Boleh juga, atau dalam buku yang lain kadang juga boleh dituliskan seperti ini. Kombinasi R dari N tambah 1 itu sama dengan kombinasi R dikurang 1 dari N ditambah kombinasi R dari N. Ini sama saja, ini dengan yang atas. Kalau dalam penulisan yang bawah, berarti contohnya ini N-nya yang 9, R-nya 3. Jadi hanya dari ilustrasi yang sama, contoh yang sama itu pengambilan N dan R-nya beda. Gitu. Atau dengan kata lain, identitas Pascal itu sama dalam segitiga Pascal ini loh. Nah, ini. Untuk mendapat kombinasi 1 dari 2 kan diperoleh dari 01 ditambah kombinasi 11 kan? Ini saya tuliskan ya. Kombinasi 21 itu diperoleh dari 10 ditambah 11. Nah, kemudian yang 31 juga diperoleh dari 20 dan 21. Nah, maksudnya itu seperti itu loh. Demikian juga yang ini. 32 diperoleh dari 21 dan 22. Jadi ini tuh dari identitas Pascal terbentuklah segitiga Pascal. Gitu maksudnya. Bingung? Masih bingung atau sudah jelas? Sudah jelas, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Satu orang mewakili satu kelas ya. Oke, kita agak bolak-balik di sini sebentar. PPT-nya malah agak macet. Nah, kalau pembuktiannya seperti ini. Jadi, dalam membuktikan, nah ini kita buktikan langsung dari ruas kiri sama dengan ruas kanan dengan penguraian. Jadi kalau kalian baca, ini sebenarnya ini diuraikan menjadi ini, kemudian ini diuraikan menjadi ini, lalu disamakan penyebut dan seterusnya sehingga nanti ketemu kombinasi N, R atau R dari N objek. Gitu. Nah nanti silakan kalau pembuktiannya dibaca sendiri. Nah kemudian selain selain segitiga Pascal, itu juga ada teorema binomial. Nah, teorema binomial itu apa? Sebenarnya teorema binomial itu menggambarkan ini loh, jumlahan atau sigma dari kombinasi ini. Ini kalau yang pangkat 1, ini pangkat 2, ini pangkat 3, ini pangkat 4. Nah, kalau pangkat N gimana? Nah, kalau pangkat N, nah maka dituliskan dalam teorema binomial ini. Kalau secara umum gini, misalkan X dan Y itu bilangan real number. Dan N adalah non-negative number, atau apa? N adalah bilangan bulat positif atau 0. Non-negatif itu kan 0 juga termasuk ya. Maka X ditambah Y pangkat N itu sama dengan sigma dari kombinasi NR X pangkat N dikurang R dikali Y pangkat R. Dengan R-nya dimulai dari 0 sampai N.
Jadi dituliskannya sebagai sigma. Nah, sebenarnya ini kalau diuraikan berarti apa? Sebentar, saya hapus dulu ya. Oh, atau kita tulis di bawahnya aja ya, dengan warna lain. Ini, sigma ini, kalau diuraikan jadi apa, teman-teman? Berarti X ditambah Y pangkat N itu sama dengan, kan kalau sigma itu adalah jumlahan yang terurut mulai dari batas bawah. Batas bawahnya R sama dengan 0. Jadi kalau R sama dengan 0 gimana? Berarti kombinasi N0, ya kan? X-nya pangkat berapa? Pangkat N, karena N dikurang 0 kan? Dikali Y-nya pangkat 0. Ditambah, setelah R sama dengan 0 berarti berikutnya adalah R. Kalau R-nya 1 berarti kombinasi N1, X-nya pangkat N dikurang 1, Y-nya pangkat 1. Ditambah berikutnya berarti apa? Maria Angelina. N2. Iya, betul. X-nya pangkat. X pangkat X-nya pangkat N dikurang 2. Y pangkat 2. Iya, betul. Terima kasih. Terus berikutnya, Yosafat. N3. Ya, kombinasi N3. Kombinasi 3 dari N. 3 dari N, terus? X pangkat N-3. Y pangkat 3. Oke. Y pangkat 3. Nah, dan seterusnya. Sampai yang terakhir nanti apa? Yang terakhir kan berarti saat R-nya sama dengan N kan, batas atasnya kan. Berarti kombinasi N dari N, X-nya pangkat 0, Y-nya pangkat N. Iya, betul. Jadi, sini teoremanya kalau diuraikan seperti itu, yang ini. Hanya kalau secara singkat dituliskan sebagai sigma. Gitu. Namun, ada juga di buku, kalau kalian baca buku Sukirman, itu teorema binomialnya dituliskan seperti yang warna biru ini. 1 ditambah A pangkat N sama dengan si N kombinasi N0 ditambah kombinasi N1 kali A ditambah kombinasi N2 kali A kuadrat dan seterusnya sampai kombinasi NN kali A pangkat N. Jadi kalau di buku Sukirman, dia langsung mengambil salah satu sukunya itu 1. Jadi 1 ditambah A. Tapi kalau secara umum ini X ditambah Y pangkat N. Dengan X dan Y-nya bilangan real. Dan N-nya harus bilangan bulat positif atau 0. Gitu. Oke, itu adalah teorema binomial. Sebenarnya kalian sudah menggunakannya dari kemarin-kemarin dari SMA ya, hanya saja kalian langsung
menggunakan koefisiennya kan, tidak menggunakan kombinasi ini. Nah, ini untuk mempermudah tadi, kalau menentukan koefisien tidak harus diuraikan semua. Jadi kalau mau menentukan suatu koefisien di tengah-tengah, tinggal langsung ambil kombinasi berapa gitu. Salah satu manfaatnya itu. Kemudian nanti manfaat yang lainnya juga untuk pembuktian tentu. Nah, yang namanya teorema itu sebenarnya harus dibuktikan kebenarannya. Benar nggak teorema itu? Maka di sini teorema binomial bisa dibuktikan menggunakan induksi matematika. Nah, di sini sudah diberikan, pertama ada pangkal. Nah, kalau pangkal mulainya dari n sama dengan 0 di sini. Oke, kemudian diasumsikan PK, lalu akan dibuktikan PK plus 1. Sama seperti yang kalian lakukan kemarin. Nah, hanya di sini berisi semua simbol-simbol ya. Mungkin kalau belum terbiasa, wah di matematika kok nggak ketemu angka sih, ketemunya simbol-simbol semua. Nah, ini nggak apa-apa. Kalian sudah belajar membaca pembuktiannya? Oh, baru membaca aja perlu perlu belajar membaca pembuktian itu, karena kadang ada step-step yang dilewati, dianggap tahu gitu. Kalau di buku itu kadang stepnya dilompati karena dianggap pembaca itu sudah tahu begitu. Baik, silakan nanti ini pembuktiannya dipelajari. Di sini saya ada clue-nya untuk pakai sampai step ini pakai apa? Oh, berdasarkan identitas Pascal gitu. Nah, sehingga sekarang kita langsung masuk ke contoh dari penggunaan teorema binomial tadi ya. Contoh sederhananya, tentukan koefisien X kuadrat Y pangkat 3 dari X ditambah 2Y pangkat 5. Kalau biasanya kan kita harus menguraikan. Nah, karena kita sudah punya teorema binomial, maka kita tidak perlu menguraikan untuk mencari koefisiennya. Nah, uraiannya kalau berdasarkan teorema, X ditambah 2Y pangkat 5 itu sama dengan sigma kombinasi 5 dari R, X pangkat 5 dikurang R, dikali 2Y dipangkatkan R, R-nya dari 0 sampai 5. Jadi, di sini karena Y-nya pangkat 3, maka kita pilih R-nya sama dengan 3. Sehingga kalau R-nya 3 kan menjadi kombinasi 3 dari 5 objek, X pangkat 5 kurang 3 dikali 2Y dipangkatkan 3. Nah, terus ini diuraikan menjadi 5 faktorial per 3 faktorial kali 2 faktorial, X-nya pangkat 2, kemudian kalau 2Y dipangkatkan 3 itu 2 pangkat 3, Y pangkat 3. Ini bisa disederhanakan menjadi 10 hasilnya, kemudian kali 2 pangkat 3, X kuadrat kali Y kuadrat sama dengan 80 X kuadrat Y pangkat 3. Sehingga koefisiennya adalah 80. Oke, ini kalau X kuadrat Y pangkat 3 ya. Kalau sekarang masih di di soal yang sama, tetapi carilah koefisien dari X, Y pangkat 4. Gimana caranya? Tentukan koefisien X, Y pangkat 4 dari, masih sama, X ditambah 2Y pangkat 5. Nah, coba gimana? Silahkan dicoba dulu.
Yang sudah mencoba, boleh disampaikan ke teman-teman. Arya Perwira Ningrum sudah? Belum, Bu. Bu masih mencoba. Oke. Sisilia Nau? Belum, Bu, masih mencoba. Maria Rosaria? Sepertinya sepertinya 80 juga, Bu. 80 juga. Oke. Bagaimana menghitungnya, Maria? Sama seperti yang dicontoh, namun R-nya diganti dengan 4 karena X-nya kan pangkatnya 1, jadi 5 dikurangi 4 gitu. Gitu. Berarti koefisiennya diperolehnya dari gimana menghitungnya? Seperti ini kan? Coba Iya. disebutkan, Maria. Jadi kombinasi dari 4 dari 5, X pangkat 5 dikurangi 4, Bentar. dikali Kombinasi 4 dari 5, terus X pangkat 5 kurang 4, terus 2Y dipangkatkan 2Y dipangkatkan 4. Hasilnya 5 faktorial dibagi 1 faktorial dikali 4 faktorial dikali X dikali 2 pangkat 4 dikali Y pangkat 4. Terus sama dengan 5 dikali 16 dikali X dikali Y pangkat 4. Oke. 5 kali 16 hasilnya 80. Terima kasih, Maria. X pangkat 4. Ya, baik. Sama-sama. Oke, ternyata hasilnya sama ya, 80 setelah diuraikan. Nah, gitu teman-teman. Gimana yang sudah mencoba hasilnya sama nggak? Sama, Bu. Sama, Bu. Sama, Bu. Berarti sudah tahu caranya ya? Ya, Bu. Sudah, Bu. Gampang kan? Gampang ya, kalau masih terkait bilangan menghitung tuh biasanya mudah. Nah, sekarang di sini ada juga teorema yang lain. Jika N suatu bilangan asli, maka kombinasi N0 ditambah kombinasi N1, tambah kombinasi N2, tambah kombinasi N3, tambah seterusnya, tambah kombinasi NK, tambah seterusnya, sampai kombinasi NN, itu kalau dijumlahkan, hasilnya adalah 2 pangkat N. Nah, ini sebenarnya apa? Ini juga diperoleh atau diperoleh dari teorema binomial tadi. Kalau tadi itu, nah diperolehnya dari sini loh, dari yang teorema binomial yang warna biru, yang sudah uraian. Kalau di sini kan 1 ditambah A pangkat N. Nah, kalau A-nya 1, jadi kalau di sini 1, berarti kan 1 ditambah 1 pangkat N kan, 2 pangkat 1. 2 pangkat N.
Dan di sini pengalinya A-nya kan jadi 1 sehingga diperoleh tadi. Jadi ini kalau disuruh membuktikan asalnya dari teorema binomial. Nah, ini loh, bukti diserahkan kepada mahasiswa. Nah, ini cek teorema binomial. Nah, tinggal A-nya diganti 1. Oke. Kemudian lanjut. Nah, dari segitiga Pascal, coba kita perhatikan. Garis yang warna ungu ini ya. Yang pertama, nah yang pertama ini yang kombinasi 11 ditambah kombinasi 21 tambah kombinasi 31 itu hasilnya adalah kombinasi 42. Nah, 11 itu berapa? 1. Kombinasi 21 itu 2 dan kombinasi 31 itu 3. Kalau dijumlah itu hasilnya 6 atau kombinasi 42. Kemudian kalau yang kedua ini kombinasi 10 tambah kombinasi 21 tambah kombinasi 32 itu hasilnya kombinasi 42 juga. Yaitu 1 tambah 2 tambah 3 sama dengan 6. Jadi yang bisa kita lihat dari sini apa? Ini N-nya bertambah kan? Ini 1, kemudian jadi 2, kemudian jadi 3, tapi yang bawah di sini atau R-nya tetap 1, 1, 1. Oh, hasilnya adalah 4 ditambah 2. 4 itu dari mana? Dari 3 tambah 1, 2 itu dari 1 tambah 1. Sedangkan kalau yang kedua, yang atas bertambah, 1, 2, 3, N-nya bertambah, R-nya juga dari 0, 1, 2, bertambah. Dan mulai dari 0. Nah, hasilnya apa? Kombinasi 42 dari mana? Ini 3 juga ditambah 1, kemudian 2-nya tetap. Kalau dituliskan dalam teorema, jadi seperti ini. Kombinasi K0 ditambah kombinasi K ditambah 1. 1, kombinasi K tambah 2, 2, kombinasi K tambah 3, 3, dan seterusnya sampai kombinasi K tambah R, R, sama dengan, nah ini hasilnya itu, ini K tambah R tambah 1 dari R. Demikian juga, ini kan kalau yang bawah itu bertambah. Kalau yang bawahnya tetap, di sini K, 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 hasilnya K tambah R tambah 1 masih sama, yang atas tambah 1, yang bawah juga tambah 1. Gitu. Ini diperoleh dari mana? Dari segitiga Pascal tadi. Oke. Nah, dari teorema-teorema terus langsung ke latihan. Di sini latihannya buktikan kalau 1 tambah 2 tambah 3 ditambah 2 tambah 3 tambah, 2 kali 3 kali 4 tambah 3 kali 4 kali 5 tambah seterusnya sampai N dikurang 2 kali N dikurang 1 kali N sama dengan 3 faktorial kali kombinasi 4 dari N tambah 3. Selain itu, buktikan juga atau kerjakan juga latihan di buku Sukirma nomor 1, 3, dan 5. Ada di slide berikutnya ya. Ini nomor 1, 3, dan 5. Oke. Silahkan dicoba, tapi sebelumnya kalau ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Nanti coba dikerjakannya di share-nya di WA group saja. Jadi silakan kalau ada pertanyaan dulu sebelum mengerjakan tentang teorema-teorema atau segitiga Pascal atau teorema binomial.
Belum ada? Oke, baik. Kalau belum ada, maka teman-teman silakan mencoba latihan ini dulu. Yang nomor 135 dan juga 1 ini. Memanfaatkan tadi teorema-teorema yang ada, atau teorema binomial, segitiga Pascal, kemudian teorema-teorema yang lain. Permisi, Bu, mau bertanya. Oh iya, Ici. Untuk yang teorema binomial yang pembuktian itu, untuk yang pertama itu kan untuk N sama dengan 0. Kalau yang pembuktian yang biasa induksi itu kan N sama dengan 1. Berarti kalau teorema binomial itu emang harus dari 0 atau bagaimana, Bu? Nah, ini dari pangkal. Nah, coba kalau bunyi teoremanya, itu kan N-nya dari apa? Non-negatif integer. Berarti N-nya adalah bilangan bulat non-negatif. Non-negatif itu dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Jadi, N-nya tidak mulai dari 1. Kalau mulai dari 1 nanti ada yang tidak terbukti dong, 0-nya. Maka mulainya dari 0. Jadi pangkalnya mulai dari 0. Gitu. Baik, Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi? Belum ada? Oke. Baik, kalau belum ada, silakan dicoba dulu latihannya. Tidak harus urut dari nomor 1. Silakan dikerjakan yang menurut kalian mana yang lebih mudah terlebih dahulu. Nanti kalau ternyata berhenti di tengah-tengah, nah bisa kita diskusikan di WA group gitu ya. Baik, saya stop share dulu. Nah, nanti teman-teman silakan mencoba. Jangan latihan, boleh diskusi sama temennya. Atau boleh sambil dilihat-lihat teoremanya gitu. Kita lanjutkan diskusinya melalui WA group ya. Maka Zoom meeting-nya saya akhiri terlebih dahulu. Selamat siang, kita lanjutkan di WA group.